Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Ibadah pada hari ini, Minggu 18 September 2022, diselenggarakan secara tatap muka pada pukul 6 dan 8.30 yang bisa dihadiri oleh jemaat yang sudah menerima vaksin. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Kami mohon jemaat tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama ibadah. Ibadah pukul 6 diadakan juga secara streaming melalui YouTube GKI Temanggung, sehingga saudara bisa mengikuti dari rumah. Sesudah ibadah, rekaman masih bisa diikuti di YouTube GKI Temanggung. Yang melayani firman Tuhan hari ini di GKI Temanggung dan Bajem Keranggan adalah Pendeta Gunawan Yuli Agung Suprabowo dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Mencermati situasi dan kondisi sampai saat ini, maka Majelis Jemaat dalam persidangannya pada hari Selasa 13 September 2022 memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2022, ibadah di GKI Temanggung tidak lagi dilaksanakan secara online atau streaming, tetapi sudah kembali secara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon perhatian jemaat sekalian. Pendeta Darmanto Lemuel akan mengambil cuti dari tanggal 19 sampai dengan 29 September 2022. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Pada hari ini setelah kebaktian pertama akan diadakan pelayanan kesehatan berupa konsultasi dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium sederhana. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung ke Balai Sejahtera. GKI Temanggung bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan pelayanan donor darah pada hari ini, Minggu 18 September 2022, setelah kebaktian pertama dan kedua di Balai Sejahtera. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendonorkan darahnya dapat langsung ke Balai Sejahtera. Bentar kita akan melihat penayangan rencana renovasi rumah pastori. Silakan. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita dan syukur.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari demi hari semakin nyatalah kuasa Allah yang dianugerahkan kepada Anda dan saya. Diterimanya kita meskipun berbeda latar dan cara pandang, dipadu padankan kita menurut kelebihan dan kekurangan kita. Marilah kita dengan bangkit berdiri, kita angkat hati kita dan bersorak kepadanya. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki pada minggu pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Dari berbagai latar belakang kita dipanggil, dari tidak kesempurnaan kita berasal. Hanya oleh kasih-Nya kita disatukan, hanya oleh rahmat-Nya kita dilibatkan. Namun kita hidup dalam dunia yang membedakan, dunia yang menghendaki kesamaan, bahkan memaksakan agar semua sama. Kita pun tergoda olehnya. Kita mencaci perbedaan, kita pun turut tolak perbedaan. Kita datang dalam panggilan Allah, sudah sepatutnya kita berserah. Kita datang dalam kekudusan Allah, sudah selayaknya kita satukan langkah.
hati yang seringkali resah, mengaku diri yang tak jarang kalah. Resah dan kalah serta memilah-milah ciptaan Allah. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah, ketika kami merenungkan perjalanan hidup kami, tak jarang kami menjadi manusia-manusia yang seakan tak mengenal-Mu. Kami mudah lengah dengan pengaruh dunia yang gampang mencari perbedaan dan menggunakannya sebagai alat perpecahan. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami hidup semakin erat dengan kehendak-Mu, agar kami sadar dan jadi pelaku apa yang Engkau ajarkan. Kepadamu Tuhan, kami memohon ampun dan kekuatan untuk terus berupaya memperbaharui hidup kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Ya Allah kasih
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena di minggu pagi ini kami boleh bangun dengan selamat dan boleh melakukan persekutuan denganmu melalui ibadah minggu ini. Kehadiranmu tidak hanya menyatukan kami, tetapi kehadiranmu juga menyapa kami melalui sabdamu. Kiranya rohmu yang kudus menguasai pikiran dan hati kami, agar kami mampu untuk menangkap pesan-pesan yang Engkau sampaikan melalui kesaksian Alkitab. Dan biarlah pesan-pesan dari firman Tuhan bisa menguatkan kami, memampukan kami untuk tangguh menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan ini yang kerap menerpa baik kami sebagai individu, sebagai keluarga, maupun sebagai gereja. Ampunilah Tuhan akan keterbatasan kami, dan kami yakin dengan kuasa-Mu lah pemahaman kami, penghayatan kami akan menjadi baik di dalam kehidupan nyata kami. Inilah Tuhan doa kami, yang kesemuanya itu kami serahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pembacaan Alkitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32 demikian firman-Nya. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabil. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Maronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya
salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumah mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Haseb Neya. Malkin bin Harif dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanum dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangun kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintu dan dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaiki tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa wilayah Bet-Syur, mengadakan perbaikan sampai di depan pakuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdasarkan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gunung, ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azarja bin Maaseya bin Anaya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azarya sampai sudut dan samping penjuru. Balal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofe. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa
memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok oval. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Zadok bin Immer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekaya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hanaya bin Selemnya dan Hanum anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Barekya mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di samping Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kemas pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Puji syukur kita pada hari ini boleh bersama-sama membangun ibadah dan boleh bersama-sama menajamkan iman kita, menguatkan iman kita melalui bacaan Alkitab yang akan kita renungkan dengan judul khotbah, yaitu gereja yang melibatkan dan menyatukan. Sangat menarik tema ini Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, karena gereja yang menyatukan ini selalu menjadi pergumulan di dalam perjalanan sejarah gereja. Gereja di dalam sejarah yang katanya ini tubuh Kristus, yang katanya ini bersatu, tetapi dalam kenyataannya selalu juga mengalami perpecahan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudaraku semuanya untuk melihat sebuah bagian-bagian sejarah khususnya dalam gereja-gereja di Indonesia. Ada sebuah pertanyaan. Apa yang membuat gereja mudah bersatu? Kira-kira apa Bapak Ibu ya? Apa yang membuat gereja ini mudah bersatu? Apakah karena doktrin? Oh, gereja adalah tubuh Kristus. Nyatanya juga susah. Apakah karena gerakan ekonomi? Gerakan oikumene? Ya boleh-boleh saja, tapi kenyataannya juga susah. Tapi pengalaman hidup saya bergereja, waktu itu saya menjadi ketua PAMAK, susah sekali untuk menyatukan, susah sekali untuk mempertemukan para pendeta, ya. Dan ini sebabnya, hanya gara-gara gereja dibakar, wah, ini ya, gereja mudah sekali bersatu. Yaitu karena ancaman eksternal. Kalau nggak ada ancaman eksternal, susah sekali untuk bersatu. Itu pengalaman saya. Jadi saya menceritakan dari pengalaman. Ya, ketika saya menjadi pendeta di Jombang, sebuah kota yang gerejanya diliputi oleh pondok-pondok pesantren.
Susah sekali. Sering konflik. Tapi gara-gara ada gereja dibakar, wah, para pendeta langsung mudah untuk bertemu. Saya kemudian bertanya, masa kita mau bersatu aja nunggu dibakar dulu gerejanya, ya. Menunggu musibah dulu baru bersatu, ya. Betapa susahnya, karena gereja kerap kali merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apa yang menyebabkan gereja mudah pecah? Ya. Apa yang menyebabkan gereja mudah pecah? Ya. Saya tampilkan di situ ada, ya, di media sosial ada salah satu gereja, ya, yang warga jemaatnya demo karena konflik internal, ya. Konflik antara pendeta dengan jemaatnya, antara majelis dengan jemaatnya, antara majelis sesama majelis, ya. Hanya gara-gara beda doktrin, hanya gara-gara tersinggung, hanya gara-gara kecewa, ya, gerejanya pecah. Konflik internal. Saya pernah berkunjung ke luar Jawa. Kalau tidak salah itu di daerah Talaut, saya mengunjungi mahasiswa teologi yang sedang praktek di sana. Talaut itu perbatasan dengan Filipina, ya. Ada yang menarik di situ. Ada dua gereja bersebelahan, Bapak Ibu, bertetanggaan, ya, tetanggaan ini, ya. Tapi warga jemaatnya tidak mau akur. Dan rupanya dua gereja yang bersebelahan ini rupanya gereja yang pecah. Semula satu gereja, ya, bersebelahan. Bayangkan, ya, hanya karena tersinggung. Mungkin tersinggung khotbah, tersinggung ucapan-ucapan, ya, bisa pecah, ya. Jadi kalau ingin memecah gereja, bikin masalah aja di dalam, ya, dia akan mudah pecah, ya. Itu memang menjadi ujian, ya. Jadi di sini kita bisa mendapat gambaran, Bapak Ibu, pengalaman menunjukkan, ya, kalau ada ancaman, nah baru gereja itu bersatu. Tapi kalau ada konflik internal, nah, ya, gampang sekali pecah. Semoga tidak terjadi di GKI Temanggung, karena sudah teruji, ya, sudah teruji, ya, walaupun warga jemaatnya dari berbagai etnik. Itulah Bapak Ibu realita yang terjadi di dalam kehidupan gereja di Indonesia, salah satunya yang saya amati. Sekarang dengan kondisi itulah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel sebagai umat percaya, sebagai komunitas orang beriman yang juga sempat mengalami kondisi yang tercerai-berai, ya, bahkan dibuang sebagai sebuah bangsa. Di dalam catatan sejarah mereka tercerai-berai, dibuang juga karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri yang menyimpang hidupnya dari Tuhan, sehingga mereka menjadi bangsa yang diserang oleh bangsa lain dan mudah terjatuh, tidak punya pertahanan yang kuat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan sebuah realitas yang terjadi di dalam sejarah, terutama yang terjadi pada kisah seorang tokoh bernama Nehemia. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Nehemia yang pada waktu itu berusaha untuk membangun tembok Yerusalem yang sedang hancur oleh karena kekuasaan bangsa Babel yang memang memporak-porandakan. Ya. Oh, maaf, ini rupanya ada gangguan.
Mungkin slide-nya sebelum itu ya, minta tolong. Sebelum lagi. Baik. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mengapa Nehemia membangun tembok Yerusalem yang hancur? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tembok Yerusalem itu merupakan tembok yang menjadi pengaman, tembok yang menjadi tempat untuk perlindungan masyarakat dari serangan musuh. Oleh karena tembok ini menjadi sebuah tempat yang sangat strategis untuk bisa berkarya, bisa bekerja. Makanya kemudian ini menjadi sebuah lokasi yang dilindungi. Yang kedua, tembok menjadi sebuah identitas bangsa. Hampir semua bangsa selalu memiliki tembok-tembok pengaman. Bila mana temboknya hancur, identitas bangsa itu juga akan hancur. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku, tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia juga menjadi tanda bahwa Nehemia ingin membangun sebuah bangsa yang merdeka, tidak terancam dari jajahan bangsa lain. Dan kalau sudah merdeka, maka mereka bisa membangun manusianya, membangun ekonominya, membangun budayanya, membangun keagamaannya. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, harapannya memang ke arah pembangunan. Dan oleh karena itulah yang menjadi visi dari Nehemia adalah yaitu memulihkan dan menyatukan bangsa yang tercerai-berai itu kembali kepada jalan Tuhan. Yang tadinya tersesat, yang tadinya dibuang ke bangsa Babel, mereka disatukan dengan dibangunnya tembok Yerusalem. Saya ingin mengajak Bapak, moga-moga bisa ditayangkan ya. Ini gambar dari denah Yerusalem. Bisa nggak ini ya? Rupanya ada gangguan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Inilah denah ya, tembok Yerusalem Bapak Ibu ya. Ya. Kalau Bapak Ibu cermati sesuai dengan bacaan tadi ya, ayat 1 ada kata-kata yang menarik perhatian kita semua tentunya ya. Saya baca ayat 1 ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Jadi pembangunan tembok Yerusalem itu dimulai dari pintu gerbang domba. Itu ujung atas ya, sebelah kanan. Ya, ada pintu gerbang domba. Itu start mulai bangun tembok Yerusalem. Apa ini ya? Kok ada nama ya apa? Pintu gerbang domba. Apa ini? Ya. Mengapa kok dimulai dari pintu gerbang domba? Ya. Ada nama pintu-pintu yang lain, ada pintu gerbang ikan, pintu gerbang kuda, ya. Tapi dimulai dari pintu gerbang domba. Ternyata pintu gerbang domba ini Bapak Ibu itu menjadi simbol dan tanda bahwa setiap bangsa Israel akan memasuki bait Allah. Jadi bait Allah berada di pusat ya, di tengah-tengah. Mereka harus melakukan penebusan dosa di pintu gerbang domba itu. Ya. Dengan cara menyerahkan domba sebagai simbol penebusan dosa. Ini menjadi tanda bahwa bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem ya, akan masuk di bait Allah oleh karena dosa-dosanya. Mereka menjalankan pemulihan supaya ketika memasuki bait Allah mereka sudah dipulihkan dosa-dosanya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa pemulihan tembok Yerusalem tidak sekedar memulihkan tembok yang hancur, bukan. Tetapi memulihkan iman mereka,
memulihkan ekonomi, memulihkan budaya, memulihkan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, tidak sekedar bangun tembok. Ya. Kalau sekedar bangun tembok, ya, apa artinya tembok itu kalau tidak ada kehidupan yang diperbaiki? Itulah Bapak Ibu, maka Nehemia berjuang habis-habisan karena setelah tembok ini dibangun, yang dibangun adalah manusianya, yang dibangun adalah komunitasnya, yang dibangun adalah jemaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik kalau kita perhatikan siapa saja sebetulnya dilibatkan. Memang kalau kita lihat dalam pasal 3, ya, itu langsung kepada pelaksana, siapa yang bekerja. Tapi kalau kita lihat di pasal sebelumnya, ternyata ada seorang raja yang terlibat, Raja Artasasta, raja Persia yang sebetulnya juga menjajah, ya, menguasai Israel. Dan pada waktu itu Nehemia menjadi juru minumnya sang raja itu. Ya, sehingga ketika Nehemia ini akan membangun tembok Yerusalem, Nehemia minta izin dulu kepada sang rajanya, dibolehkan apa tidak. Kalau sang raja tidak membolehkan, jelas niat Nehemia untuk membangun tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud. Inilah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sebuah tanda yang sangat bersejarah bagaimana seorang yang menjajah, ya, bisa luluh di hadapan Nehemia sebagai seorang juru minum tanpa ada campur tangan Tuhan. Ini tidak mungkin. Dan memang betul, Nehemia sebelum mengajukan permohonan kepada sang raja, dia berdoa dan berpuasa. Artinya bahwa Tuhan ikut bekerja bagaimana sang raja ini akhirnya mau membuka diri untuk menolong umat Israel yang sedang mengalami kejatuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu para bupati. Para bupati ini memberikan perlindungan keamanan di sekitar, ya, daerah-daerah yang berseberangan dengan bangsa-bangsa lain, dengan masyarakat lain. Bahkan para bupati ini juga ikut mengawal Nehemia. Luar biasa ini, ya. Nehemia tidak hanya mampu untuk berdiplomasi, bernegosiasi dengan raja, para bupati, ya, tapi yang berikutnya kita lihat yaitu para imam. Para imam memang tugasnya itu mentahbiskan, menyucikan, membuat ibadah. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, para imam ini tidak sekedar mendoakan, mentahbiskan, para imam ini juga bekerja. Ya. Tidak hanya ritual saja, para imam ikut bekerja. Supaya apa? Supaya menjadi contoh bagi umat yang waktu itu juga sedang kesusahan karena temboknya hancur. Jadi para imam tidak sekedar perintah, oh kamu bekerja, kamu kerja. Tidak, dia ikut bekerja. Nah itu yang menarik Bapak Ibu. Itulah kemudian kelompok yang terakhir ini adalah para tukang dan penduduk. Ya. Dari berbagai tukang emas, tukang rempah-rempah. Ya. Menarik adalah tukang rempah-rempah, karena semua bangunan itu memang disisipi dengan rempah-rempah untuk merekatkan bangunan itu menjadi kokoh, ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu kalimat yang terucap di ayat 12. Ada satu kelompok yang disebut. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua yang membangun itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apakah perempuan tidak membangun? Perhatikan, saya baca di ayat 12, ya. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama
anak perempuannya. Luar biasa. Jadi perempuan pun juga dilibatkan. Bahkan masih anak-anak. Mungkin mereka dianggap kecil karena memang budaya patriarki, budaya yang memang menonjolkan laki-laki. Tetapi teks Alkitab ini rupanya mengangkat anak-anak perempuan ikut berkarya. Sekecil apapun peran anak-anak ini oleh Nehemia dicatat sebagai sesuatu yang berharga. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak bahwa semua pihak itu dilibatkan. Tidak peduli apakah pejabat politik, pejabat agama, orang kecil dilibatkan semua karena ada satu visi yang sama. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di tengah-tengah semangat dan kuatnya pembangunan itu dilakukan, rupanya ada pihak-pihak yang menghalangi, mengejek, menghina, ingin menjegal. Ya. Kalau kita perhatikan pada pasal 2 ayat 19 ya, itu ada beberapa orang itu ya. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Anom pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Ya. Jadi ketika semangat pembangunan dilakukan, rupanya ada kelompok yang menghalang-halangi. Mungkin juga begitu kadang-kadang di dalam bergereja juga begitu ya. Ada program yang bagus-bagus ya, ada juga yang menghalangi. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi yang menarik untuk kita perhatikan, bagaimana sikap Nehemia? Walaupun ada yang menghalang-halangi, Nehemia jalan terus konsisten pada visinya. Dia nggak peduli karena ini untuk tujuan umat yang lebih baik. Tidak hanya konsisten, dia tunjukkan dengan kerja keras. Ya, Nehemia melepas tugasnya sebagai juru minum, dia fokus. Ya, dan dalam waktu 52 hari tuntas. Ini kalau tidak kerja keras, tidak bisa. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan Allah memberikan keberhasilan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat sebelumnya, ya ayat 20, aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Sebuah keyakinan yang memotivasi dia, ya, apapun jatuh bangunnya, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dari kisah itulah saya menangkap beberapa pesan moral dikaitkan dengan tema kita hari ini. Gereja yang melibatkan dan menyatukan. Yang pertama, gereja memang bisa menyatukan kita. Nah, seperti saat ini, kita bersatu karena peran gereja ini melalui ibadah. Tetapi bila gereja tak berfungsi memulihkan yang terluka, maka gereja menjadi tidak bermakna. Itu ibaratnya tembok Yerusalem itu memang bisa menyatukan umat yang tercerai-berai, tapi kalau tembok itu kemudian tidak ada yang memulihkan ekonomi mereka, memulihkan iman mereka, tembok itu hanya menjadi hiasan. Gereja ini bisa menjadi hiasan, kelihatan megah, tapi kalau ada yang terluka tidak dipulihkan. Tugas gereja adalah memulihkan yang terluka, siapapun, entah pendeta, majelis, ataupun warga jemaat. Ini pesan pertama, Bapak Ibu, memulihkan yang terluka. Pesan yang kedua, gereja yang menyatukan bukan melimpahkan tugas pada sosok yang dominan, ya, tetapi melibatkan siapapun dan sekecil apapun untuk berperan. Jangan sampai di gereja itu hanya didominasi itu saja. Alkitab tadi menceritakan anak-anak perempuan yang tersisih dilibatkan. Dia punya peran sekecil apapun untuk gereja, punya peran. Nah, bisakah gereja ini terbuka
ya, untuk ada pemerataan peran. Nah, gitu ya. Tidak selalu didominasi oleh satu atau dua orang. Ya. Ini akan membuat gereja menjadi gereja yang betul-betul menyatu secara utuh. Pesan yang ketiga, tak perlu menyerah bila ada pihak yang menghalangi dan mengacaukan tugas panggilan Tuhan. Teruslah melangkah karena Tuhan akan memberi keberhasilan. Nehemia membuktikan itu. Dia jatuh bangun, tetap kerja keras, dia nggak peduli yang menghalangi, yang penting terwujud hasilnya. Kalau belum terwujud, jalan terus. Kalau itu jatuh, bangkit lagi. Karena di ujungnya itu Tuhan memberi keberhasilan. Ini pesan ketiga, Bapak Ibu. Dan itu harus diyakini. Kalau keberhasilan tidak diyakini, yang di otak kita ini, aduh nanti habis itu gagal. Bangun ini, aduh nanti itu gagal. Ya akan gagal. Semangat keberhasilan tidak hanya menjadi semangat mental, tapi juga menjadi semangat iman yang mendorong orang bisa bekerja keras untuk mewujudkan perjuangan. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang terakhir, tugas gereja yang menyatukan itu bukan menyeragamkan, tetapi memberdayakan apapun perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Nehemia tidak menyeragamkan harus begini, tidak. Potensi mereka yang bermacam-macam itu, Bapak Ibu, adalah anugerah Tuhan. Sekecil apapun anugerah Tuhan yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan gereja. Maka dengan pesan ini, Bapak Ibu dan saudaraku, menjadi penting bahwa gereja yang menyatukan dan melibatkan itu sungguh-sungguh membawa perubahan di tengah-tengah tantangan zaman. Karena banyak orang yang diberdayakan, bukan diperdaya, tapi diberdayakan. Dan biasanya dengan pemberdayaan inilah, Bapak Ibu, orang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, orang yang tadinya mampu menjadi makin maju, dan orang yang makin maju memberdayakan yang belum maju. Jadi gereja tidak berjalan sendirian, berjalan bersama-sama untuk saling memberdayakan satu dengan yang lain. Itulah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, keempat pesan ini, semoga empat pesan ini memberikan inspirasi, semangat bagi kita. Dan di penghujung khotbah saya ingin juga menyemangati Bapak Ibu dengan sebuah pujian, dan perkenankanlah saya akan menyanyikan lagu ini. Ya, kebetulan adalah lagu yang memang bertemakan perbedaan, memahami sebagai anugerah Tuhan, dan ini lagu ini saya ciptakan sendiri. Lagu ini lagu bernuansa Jawa, tetapi saya padukan dengan bahasa Indonesia, cukup gampang, dan nanti saya ajak Bapak Ibu juga ikut menyanyi. Judulnya Siji Loro Telu Papat. Ya. Siji ayo muji Gusti, loro ora perlu lokro, telu ayo padha sinau, papat ayo sing semangat. Ayo kanca padha yo elingo, perbedaan itu anugerah Tuhan. Ayo kanca padha yo elingo, walau berbeda kita tetap bersaudara.
ikut menyanyi? Mari Bapak Ibu ya. Angkat tangan. Oke. Ci 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 ci. Ayo muji Gusti. Ro lo ro lo ro ro. Ora perlu lokro. Lu telu telu. Ayo pada sinau. Asik. Pat papat papat pat. Ayo sing semangat. Ayo konco podo yo elingo. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Ayo konco podo yo elingo. Walau berbeda kita tetap bersaudara. Boleh berdiri? Ci 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 ci. Ayo, ayo muji Gusti ya. Ro 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 ro. Ora perlu lokro. Lu telu telu. Ayo pada sinau. Pat papat papat pat. Ayo sing semangat. Ayo konco podo yo elingo. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Ayo konco podo yo elingo. Walau berbeda kita tetap bersaudara. Rap sekali lagi. Ayo konco podo yo elingo. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Ayo konco podo yo elingo. Walau berbeda kita tetap bersaudara. Walau berbeda kita tetap bersaudara. Terima kasih, silakan duduk. Semoga menjadi berkat lagu ini. Kita memasuki saat teduh. Shalom Bapak Ibu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih Bapak Ibu semuanya, sehingga kami masih tetap bisa berdiri di tempat ini dan kami bisa terus melayani Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Engkau Yesus baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu, tetap setia Ibu sekalian, dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Persiapan jamuan kudus
Pada tanggal 2 Oktober 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kami inspirasi agar kami membangun gereja ini sungguh-sungguh memang untuk menyatukan apapun perbedaan kami. Perbedaan itu tidak semata-mata mengancam kami, tetapi justru menjadi sebuah potensi untuk mengajak kami melihat itu semua sebagai anugerah Tuhan yang patut kami syukuri. Apapun perbedaan yang ada dalam kehidupan warga jemaat kami menjadi tanda bagaimana Tuhan mengaruniakan keunikan untuk melengkapkan satu dengan yang lain. Mampukanlah Tuhan, apapun perbedaan yang ada dalam kehidupan jemaat kami, semuanya boleh berperan positif, berperan yang memberikan arti sekecil apapun peran ini untuk kemajuan GKI Temanggung. Berkati Tuhan para orang tua, kaum muda, remaja, dan anak-anak, agar seluruh peran-peran mereka menjadi berarti bagi kemajuan GKI menjawab tantangan ke depan. Apalagi Tuhan, di masa-masa pandemi ini akan berakhir, ada banyak kondisi ekonomi yang masih mengganggu kami. Mampukanlah Tuhan kami para orang tua yang bekerja keras untuk melangsungkan kehidupan, untuk membiayai anak-anak kami dalam sekolah. Berkati Tuhan jerih payah kami, berikanlah kami keberhasilan ketika kami melewati kesulitan, melewati kejatuhan, bahkan melewati keputusasaan kami. Tuhan berkati agar kami bisa saling menopang satu dengan yang lain, sehingga mereka yang susah, mereka yang terluka, mereka yang terjatuh boleh mengalami kebangkitan. Tuhan, kami doakan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang sekarang sudah mulai
mengalami tatap muka di kelas masing-masing. Berkati Tuhan agar mereka tambah semangat dalam meraih cita-cita, dan mereka tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Kami juga doakan bagi lansia yang masih tetap berusaha untuk menjaga kesehatannya, menjaga semangatnya. Berkatilah Tuhan agar mereka tetap berkarya secara positif, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk gereja ini. Kami juga mendoakan untuk seluruh anggota majelis penatua dan diakan. Berkatilah Tuhan dalam berkarya, saling menopang, saling bahu-membahu untuk meningkatkan pelayanan yang bermakna bagi kemajuan jemaat. Kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Darmanto beserta istri. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, Engkau berikan kekompakan, Engkau berikan kesehatan dan kemampuan yang sangat berarti bagi perkembangan GKI Tembangun dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah. Berkati Tuhan anak-anaknya yang sudah berumah tangga ataupun sudah bekerja, agar mereka tetap bisa berkarya dimanapun mereka berada. Kami doakan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, kiranya memberikan mereka kekuatan dan penghiburan untuk bisa melewati semuanya itu, sehingga mereka bisa normal dan sehat kembali. Kami juga doakan Tuhan bagi keluarga yang berduka, yaitu kepada Ibu Berta Sarah Singku, ibu dari Ibu Darmawati Masalu Singku, yang pada hari Rabu 14 September 2002 mengalami duka cita. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang berduka, agar menyerahkan semuanya itu pada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga doakan untuk pemerintah bangsa kami yang juga sedang menata dan memperjuangkan kondisi ekonomi ini akibat gejolak perang yang mengakibatkan harga BBM melonjak kembali. Tuhan, berkatilah upaya pemerintah agar lonjakan harga BBM ini bisa dikendalikan, sehingga masyarakat tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan semakin tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Tuhan, ada banyak doa yang ingin kami ungkapkan di hadapan-Mu, namun kami yakin Tuhan mengetahui apa yang menjadi isi hati kami masing-masing. Pada akhirnya kami menutup doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan puji dan sembah bagi Kristus yang telah menyatukan dan melibatkan kita semua dalam karyanya di tengah dunia. 2 Korintus 9 ayat 7 menjadi dasar kita untuk menyatakan syukur tersebut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diberikan setelah ibadah ini usai bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara onsite ini. Bisa dimasukkan di dalam guci di depan mimbar atau di kotak putih dekat pintu masuk. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat diberikan dengan 3 cara seperti yang akan ditayangkan di multimedia.
sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami telah datang dan membawa harta, diri, dan waktu kami. Kami serahkan seutuhnya semua yang Engkau berikan sebagai persembahan yang hidup dan yang kiranya berkenan kepadamu. Pakailah harta, diri, dan waktu kami ya Allah, agar nama-Mu semakin dikenal dan dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ingatlah bahwa kita telah disatukan oleh Allah dalam persekutuan bersamanya dan bersama umat-Nya. Ingatlah bahwa kita telah dilibatkan oleh Allah dalam pelayanan dan karya keselamatannya bagi dunia. Dengan keteguhan hati, marilah kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita seutuhnya. Seperti Allah telah mengasihi kita, marilah kita lakukan dan wartakan sabdanya. Kita harus membawa berita pada Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah kita sampai pada pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat sekalian, kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah senantiasa menguatkan dan meneguhkanmu, sehingga dalam keutuhanmu bersama seluruh ciptaan, engkau dimampukan untuk terlibat dalam misi keselamatan Allah bagi dunia.
Ku